Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita pada pagi hari ini terangkat dari Evangelium Matius 5 ayat ke-44. Demikian firman-Nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai jatuh firman Tuhan. Tema dari firman ini saya angkat yaitu ciri khas anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara anak-anak Tuhan, saya teringat akan peristiwa ada dua orang pemuda yang berjalan di tepi pantai. Namun ketika mereka bersama berjalan, kaki seseorang tersandung membuat dia terjatuh. Oleh situasi itu dia bangkit berdiri dan marah. Oleh amarahnya ia menampar pria yang menjatuhkannya. Akhirnya pria yang ditampar pun terjatuh dan merasa kesakitan. Namun apa yang terjadi? Pria yang ditampar ini menuliskan suatu perkataan di atas pasir yang ada di tepi pantai, yaitu, pada hari ini saya ditampar seseorang, membuat saya sangat sakit hati. Oleh rasa sakit hatinya, ia pun pergi saudara-saudara ke laut. Ia berenang untuk melegakan hatinya. Namun apa yang terjadi? Dia pun hendak tenggelam. Olehnya, dia berteriak minta tolong. Ketika dia berteriak minta tolong, pria yang menampar ini, saudara-saudara, mendengarnya dan melihatnya. Olehnya dia pergi lari menolongnya. Yang hendak tenggelam ini pun diselamatkan. Ketika pria yang tenggelam ini telah siuman, ia kembali menulis, saudara-saudara, sesuatu. Namun di saat itu di atas batu, ia menuliskan, hari ini saya ditolong oleh seseorang. Hal itu membuat saya begitu senang. Dengan situasi yang selalu menulis, yang menampar dan menolong ini pun kebingungan, sehingga ia bertanya kepada yang dia tolong, mengapa kamu selalu menulis ketika saya menampar kamu, ketika saya juga menolong kamu? Saya menulis tadi di atas pasir ketika kamu menampar saya. Hal itu saya perbuat karena saya tahu tulisan yang di atas pasir tidak lama setelah saya tulis akan diterpa oleh air laut dan tulisan saya akan terhapus. Artinya setiap kesalahan, setiap perbuatan yang tidak baik harus bisa kita hapus dari hati kita. Dan ketika kamu menolong saya menulis di atas batu agar setiap kebaikan perlu diingat untuk selama-lamanya. Karena tulisan di atas batu tidak akan ada yang mampu menerpanya dan menghapusnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah dengan anak-anak Tuhan. Harus selalu ada pengampunan, karena itu adalah ciri khas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidakkah ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di akhir-akhir napas hidupnya, ia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Tuhan Yesus telah dicaci, dimaki, difitnah, diludahi, dicambuk, disiksa, sampai ia akan mati. Layak Tuhan Yesus menghukum mereka, membumi yang dusta oleh perbuatannya, di mana Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa. Tapi hal itu dia tidak lakukan, karena memang keberadaan Yesus datang ke dunia adalah untuk menjadi berkat. Demikianlah kita saudara-saudara yang mengaku kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi selaku anak-anak Tuhan Yesus, karakter dan ciri khas Yesus harus ada
prinsip mata ganti mata, melainkan ajarkan untuk mengasihi musuh, tidak ada balas dendam. Bagaimana caranya saudara-saudara? Dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan harus mampu mendoakan mereka yang tidak berbuat baik. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Bukankah kita disakiti atau dikecewakan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu alasannya karena kita adalah anak-anak. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara, DNA Tuhan harus ada dalam hidup kita. Kita harus mewarisi sikap karakter Tuhan Yesus yang adalah pengasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bukan kita akan berkata, saudara-saudara, saya kan manusia biasa, mustahil saya mampu mengasihi musuh. Ingat saudara-saudara, setiap orang percaya bukanlah manusia biasa, tetapi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Ini harus kita ingat. Saudara yang terkasih, Alkitab juga berkata dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mustahilkah ini kita lakukan? Tentu tidak. Karena status kita adalah anak-anak Allah. Pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk dilakukan anak-anak. Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi bencana. Salah satunya adalah mengasihi setiap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Karena dengan itulah kita benar-benar anak-anak. Dan oleh sebab itulah kerinduan ingat ciri khas anak-anak adalah mengasihi dan mengabdi serta berdoa untuk orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk berkata dari firman-Mu, mari Kau berkata firman-Mu dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada melalui media YouTube. Izinkan Tuhan setiap orang ketika mereka lemah, mereka dikuatkan, ketika mereka sakit, mereka disembuhkan, ketika mereka mempunyai persoalan, mereka mendapat jalan keluar. Tidak yang mustahil bagi Engkau Tuhan, ketika Engkau bertindak segala sesuatu. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu sangat percaya hal itu akan terjadi karena Allah kami adalah Allah yang sangat luar biasa. Dalam Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.